Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Hari Minggu ini bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Petrus menekankan tentang 3 hal kepada orang-orang pendatang saat itu, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Dan ketiga hal inilah yang akan bersama kita pelajari. Sidang jemaat Tuhan berbicara tentang pengharapan. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Pengharapan bukan sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan, kita pikirkan, atau yang kita mau. Tetapi pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang menjadi kehendak Allah, janji Allah, dan rancangan Allah dalam hidup kita. Bahkan kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan bahwa bukan kebinasaan yang kita peroleh, tetapi keselamatan. Seperti dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Nah, sidang jemaat Tuhan, pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Ada satu prinsip yang mengatakan, lihat dulu baru percaya, yaitu menempatkan percaya di atas bukti. Dalam hal tertentu, hal ini sangat tepat. Misalnya ada seorang polisi yang menyelidiki sebuah kasus, tentunya akan kumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu baru menetapkan tersangka. Namun juga dalam hal tertentu ada saatnya kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat. Misalnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita, Bapak Ibu Saudara. Namun demikian, tidak akan mungkin kita mengatakan kita orang yang tidak bernyawa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan mengatakan saya mau melihat Tuhan, atau perbuatan Tuhan dulu baru saya percaya? Hal ini yang diungkapkan dalam ayat yang ke-8. "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Dan yang terakhir, sidang jemaat Tuhan, yaitu kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Mengapa dikatakan kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan? Karena kasih merupakan wujud dari orang yang memiliki pengharapan, dari orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Mengapa sebagai orang percaya kita dituntut untuk melakukan kasih? Itu karena Allah kita di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Kita melihat kasih yang sempurna. Kita melihat kasih yang tulus dan sejati yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ia tidak mau kita peroleh kebinasaan, namun melewati kematiannya, kita peroleh keselamatan. Sidang jemaat Tuhan, setiap kita yang masih hidup di tengah dunia ini, kita masih bertanding dalam melewati proses kehidupan. Kita melewati berbagai pergumulan, permasalahan, beban yang silih berganti datang. Kadang kita menangis, kita merasa tidak mampu, kita lelah dengan semua keadaan masalah yang ada. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Karena kita percaya yang dirancangkan Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang menolong kita,
yang memampukan kita melewati setiap masalah pergumulan yang ada. Bahkan saat ini kita semua, bangsa kita bahkan dunia, menghadapi pergumulan berat, bahkan mendatangkan kedukaan bagi setiap manusia akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, membuat kita tidak dapat beribadah seperti biasanya di gedung gereja, bertemu satu sama lain, bertatap muka dengan saudara seiman. Tetapi teruslah berpengharapan bahwa Allah kita sanggup memulihkan bumi ini. Teruslah memiliki iman kepadanya, iman yang menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan. Teruslah memiliki iman kepadanya, iman yang menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan sebagai orang-orang Kristen yang tunduk pada aturan pemerintah. Karena Roma pasal 13 ayat yang keempat di sana dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dan teruslah wujudkan kasih meskipun di tengah pandemi ini. Kasih yang seperti apa? Kasih yang peduli, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sidang jemaat Tuhan, saat kita stay at home atau di rumah saja, kita sudah tunjukkan betapa kita mengasihi para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Kita tunjukkan kita mengasihi pemerintah, aparat yang sungguh sangat berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Saat kita taat memakai masker dan jaga jarak saat keluar rumah, kita sudah tunjukkan bahwa kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah juga agar pandemi ini cepat berlalu. Betapa rindu kita kembali beraktivitas seperti dulu, bekerja seperti dulu, bahkan beribadah seperti dulu. Kiranya Yesus Kristus yang bangkit dan menang atas maut memberkati kita semua, kuasanya memulihkan bumi ini. Amin.